بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القومين وثقلين والفريقين بالعرب وبالأجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كريم الله الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة لكم لحاجة النبي المصطفى اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل البيت شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ada lagi? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi summa alhamdulillah alladzi hadana lidinil islami wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihil kiram salatan wa salaman daimain mutalazimain mi yaumina hadha ila yaumiz ziham amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair amin Allahumma amin. Para bapak, ibu, saudara-saudari, hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur, para soimin, para soimat Masjid Subulus Salam yang sangat saya hormati dan saya cintai, teriring doa semoga kita bersama selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salam ta'zim saya haturkan secara khusus kepada segenap DKM Subulus Salam, para asatiz, walhasil semuanya yang saya muliakan tanpa terkecuali. Mari kembali kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ketiga. Ya, sebagian mungkin sudah ada yang hari keempat di dalam melaksanakan ibadah puasa di hari-hari Ramadan.
Kita berharap mudah-mudahan ibadah puasa kita hari ini khususnya bisa kita tunaikan, rampungkan sampai maghrib nanti, dan seluruh amal ibadah di hari ini yang wajib ataupun yang sunnah, semoga kesemuanya menjadi amal ibadah kita yang diterima bahkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita mohon selalu disampaikan oleh Allah kepada nabinya yang mulia, rasulnya yang agung, sosok pribadi yang penuh dengan berbagai beragam ketauladanan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam itu pun Allah sampaikan kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Kita berharap bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, semoga kita menjadi bagian dari mereka. Bagian dari mereka yang saya maksud adalah mereka orang-orang yang memperoleh, kalau tidak limpahan, paling tidak percikan salawat dan salam itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, tadi sebelum kajian kita mulai saya sudah sempat konfirmasikan mengenai materi. Tadi Ustaz Taufik tadi dengan Pak Ustadz kita nih, Ustaz Misbah, gimana nih kita baca materi rutin atau puasa? Tapi memang materi rutinnya serem, syiddatil maut kan gitu. Ada banyak yang sudah, karena Selasa ini adalah Selasa pekan pertama di hari Ramadan, ya udah kita bicara seputar puasa. Mudah-mudahan kita semua memperoleh manfaat. Kalau kemarin bahkan tahun-tahun yang kita sudah sangat termotivasi, mudah-mudahan motivasinya menjadi lebih pada hari ini. Amin, Allahumma amin. Para bapak, ibu, saudara-saudari, saya akan memulainya dengan kalimat: tidak ada alasan buat kita semua hamba-hamba Allah yang beriman, yang diwajibkan kepada kita berpuasa, untuk tidak bergembira, untuk tidak bersuka cita dengan masuknya bulan Ramadan. Tidak ada alasan untuk tidak bergembira, untuk tidak bersuka cita. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini ya memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai keistimewaan, yang keistimewaan itu tidak terdapat pada bulan selain bulan Ramadan. Katakanlah Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Sya'ban, Rajab sebelumnya kan gitu. Masing-masing bulan punya keistimewaan, tetapi keistimewaan bulan Ramadan ini tidak akan pernah bisa dipadankan atau dibandingkan dengan keistimewaan bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau Ramadan ini kemudian bapak-bapak, ibu-ibu diberi gelar ini laqab ya dalam bahasa Arab, sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu dari bulan-bulan yang ada. Ada beberapa alasan. Pertama, dikutip oleh penyusun kitab Al-Jauharatul Lu'lu'iyah. Ini agak aneh sedikit kedengarannya. Ini salah satu kitab yang mengomentari kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Jadi kitab Hadis Arba'in itu banyak sekali sarahnya atau komentarnya bapak hadirin. Yang salah satunya Al-Jauharatul Lu'lu'iyah, itu salah satunya. Di situ diceritakan bapak-bapak, ibu-ibu, permulaan malam Ramadan, ya kita mungkin sebagian besar saya kira ya, bolehlah saya menduga sebagian besar, permulaan malam Ramadan itu diawali malam Ahad, ya kan? Karena hasil sidang isbat ru'yatil hilal yang dilakukan pada hari Jumat, ternyata Ramadannya bukan Sabtu tapi Ahad gitu. Ya nggak ada masalah kan, kita yakin masing-masing ya Pak kan gitu. Permulaan malam Ramadan lah pokoknya, mau yang malam Sabtu mau yang malam Ahad. Di dalam kitab tersebut Pak ada riwayat diceritakan bahwa terjadi kehebohan luar biasa karena berhembus angin yang bersumber dari bawah arasy. Habba rihun min tahtil arsy, berhembus angin yang bersumber dari bawah arasy. Hembusan angin tersebut mengakibatkan patah sofaka waraku asjaril jannah,
menyebabkan pohon-pohon yang terdapat di dalam surga dengan sebab hembusan angin dari bawah arah sumbernya tadi membuat pohon-pohon tersebut bergoyang, Bapak-bapak hadirin, sehingga ranting-rantingnya bergoyang lebih keras dari sekedar goyangan pohonnya. Kemudian daun-daun dari pohon tersebut satu dengan yang lain saling beradu sehingga menimbulkan suara melodi yang keindahannya belum pernah didengar seperti itu. Luar biasa sekali. Bahkan sampai apa yang terjadi? Para bidadari, nih bidadari ada, bidadara ada apa enggak kira-kira ya? Bidadari yang berada selama ini di kamar-kamar pingitan mereka, mereka berhamburan keluar. Mereka berdiri di tengah-tengah surga, satu dengan yang lain saling melontarkan pertanyaan, Ainal khatib? Siapa yang akan meminang ini? Atau siapa yang akan meminang, siapa yang akan dipinang? Malam ini begitu asyik suasananya, malam ini begitu kemasuk, ada melodi begitu indah terdengar di telinga setiap yang diberikan kemampuan mendengar pada saat itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, kemudian mereka pun mengajukan pertanyaan kepada malaikat Ridwan sebagai sebagai malaikat yang Allah amanatkan untuk menjaga surga. Ya Ridwan, ma hazihil lailah, wahai Ridwan, malam apa ini? Kemudian malaikat Ridwan menjawab mereka, payujibuhunna bitalbiyah. Malaikat Ridwan menjawab pertanyaan para bidadari tersebut dengan talbiyah. Kemudian dia mengatakan, ya istana as-sawab, wahai yang wajahnya cantik tiada terkira, bidadari-bidadari, tahukah kalian bahwa malam ini adalah malam pertama dari malam Ramadan? Ini bapak-bapak, ibu sekalian. Makanya nggak berlebihan juga tuh kalau orang-orang tua kita dulu, mereka tuh suka melontarkan seloroh gitu ya Pak. 2-3 hari menjelang Ramadan, apa mereka bilang? Baunya Ramadan udah kecium nih, gitu ya. Ada kalimat begitu, baunya Ramadan sudah kecium nih. Dan rupanya bapak-bapak hadirin itu tidak berlebihan juga lantaran ada riwayat semacam itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bidadari keluar dari kamar-kamar pingitan mereka, mereka berhamburan keluar, kemudian mereka berkumpul di tengah-tengah surga. Mereka saling melontarkan pertanyaan, siapa yang dipinang, siapa yang akan meminang ini, ya. Kalau mereka tanya kepada malaikat Jibril malaikat Ridwan alaihissalam, dan malaikat Ridwan alaihissalam pun menjawab, ini malam adalah malam pertama dari malam Ramadan. Alhamdulillah, malam Ramadan, malam pertama kita sempat sholat tarawih di masjid. Alhamdulillah. Kalau tidak di masjid, di musola. Alhamdulillah. Kalau tidak di musola karena memang pas sipnya malam di sini, ya, sholatnya barangkali di ruangannya masing-masing, bapak hadirin. Yang penting malam itu diisi dengan bagaimana cara para bidadari sebegitu hebatnya keluar menyongsong malam tersebut. Kita pun menyiapkan segala sesuatunya untuk menyongsong Ramadan. Ini alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhir hari bulan Sya'ban, beliau betul berkhutbah di depan para sahabat. Qad azallakum syahrun azimun, bulan yang begitu agung telah menaungi kalian. Yang dimaksud bulan Ramadan, Bapak hadirin. Yang dimaksud bulan Ramadan, bulan yang begitu agung, bulan yang begitu mulia, ya. Kemudian dalam lanjutannya, fihi lailatul qadar, di bulan Ramadan ini ada malam kemuliaan. Alladzi, yang dimana di malam itu khairun min alfis syahr. Ketika orang berbuat baik, maka kebaikan yang bertepatan dengan Lailatul Qadar itu jauh lebih besar nilainya dibandingkan kebaikan yang dilakukan sepanjang 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan 83 tahun 4 bulan. Kita bisa bayangkan tuh bapak-bapak ibu sekalian, seandainya seumur hidup saja orang bertepatan dengan Lailatul Qadar dia ibadah, maka ibadahnya malam itu sudah lebih hebat dari segi pahala dibandingkan ibadahnya seumur hidup. 83 tahun 4 bulan kita bilang aja seumur hidup ya. Umur umat Nabi Muhammad 80 lebih itu jarang-jarang juga kan gitu.
Kadang-kadang 50 tahun selesai, 60 tahun selesai. Bahkan ada yang subuh hari Jumat masih sholat berjamaah subuh di masjid, bapak-bapak hadirin. Kemudian kira-kira jam 10, jam 11 dikabarkan dia meninggal dunia. Ya Allah ya Karim, umur dah ya. Yang penting husnul khotimah. Di mana, kapan, apa sebab dirahasiakan oleh Allah, kecuali mereka yang memang diberikan pengetahuan untuk itu. Katakanlah mungkin sebabnya para dokter itu ngerti gitu, bahwa pada ini kita yang awam, saya yang awam nggak ngerti, tapi yang paling penting husnul khotimah. Seumur hidup 83 tahun 4 bulan. Bagaimana orang yang sepanjang kehidupan dia ibadah di malam-malam Ramadan, nggak pernah kosong malam-malam Ramadan itu dari ibadahnya. Pasti di antara malam-malam ibadahnya itu dia bertepatan dengan Lailatul Qadar. Masya Allah, tabarakallah. Itu kedua ya. Kemudian yang ketiga, man adda khoslatan minal khairi fihi kaman adda fariyadatan fi ma siwah. Barang siapa yang menunaikan satu kebaikan sunat di bulan Ramadan, sunat nih bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maka pahalanya dia peroleh seperti orang yang menunaikan satu keperduan di luar bulan Ramadan. Yang jadi amalan sunat kan kayak sholat itu ada rawatib, ada qobliyah, ada ba'diyah, kan gitu ya Pak. Itu balasan pahalanya seperti pahala orang melaksanakan kewajiban. Dan sehebat apapun pahala amal ibadah sunnah, pasti tidak akan menyamai kehebatan pahala amal ibadah wajib. Orang melaksanakan satu kebaikan sunat di bulan Ramadan, itu balasannya seperti orang menunaikan satu kewajiban di luar Ramadan. Wa man adda faridatan bihi kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwah. Barang siapa yang menunaikan satu keperduan, satu kewajiban di dalam bulan Ramadan, itu pahalanya seperti orang menunaikan 70 kewajiban di luar Ramadan. Tadi kita sholat zuhur. Sholat zuhur kan wajib ya? Wajib apa sunat sholat zuhur? Iyalah, orang yang nggak kenal agama pun ya paham dia kalau zuhur wajib ya gitu. Apalagi yang sudah dari kecil kenal agama. Satu kali orang sholat zuhur di bulan Ramadan itu sama kebaikannya seperti orang menunaikan 70 sholat zuhur di luar bulan Ramadan. Kita bukan hanya sholat zuhurnya, tetapi di masjid, di awal waktu berjamaah. Masya Allah, melimpah kebaikan kita peroleh bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian di bulan Ramadan lah Allah wajibkan ibadah puasa. Iya, ibadah puasa wajib tuh nggak ada di bulan lain selain bulan Ramadan, nggak ada. Memang kita kenal ada macam-macam puasa wajib, iya. Tapi puasa wajib tersebut selain Ramadan ada sebab. Satu misalnya sebab kafarat. Apakah itu kafaratnya kafarat ngelanggar larangan ihram ketika haji atau ketika umroh yang dia nggak bisa bayar opsi-opsinya kecuali opsi puasa misalnya gitu. Atau kedua puasa nazar gitu ya, puasa nazar. Karena kan kalau pelaksanaan nazar kan wajib. Ya Allah, misalnya keluarga pasien, keluarganya ada yang sakit, dirawat bahkan sempat di ruang ICU misalnya 3, 4, 5 hari, kemudian semakin membaik, lantas pindah ke ruang perawatan, lantas sembuh sampai bisa beraktivitas lagi, padahal sudah berhari-hari, berminggu-minggu. Salah satu anggota keluarga, ya Allah, kalau sembuh penyakit saudara saya ini yang sedang dirawat di ICU misalnya, maka wajib atas saya puasa. Itu kan namanya nazar. Maka pelaksanaan nazarnya jadi wajib ketika yang dia maksudkan Allah sampaikan, sembuh sampai bisa beraktivitas normal seperti biasa, wajib melaksanakan nazarnya. Kan ada sebab nazar kan gitu. Atau sebab al-kafaratul uzma, sebab kafarat uzma ya, tapi kan berkaitannya dengan Ramadan tetap. Kafarat uzma Pak Ibu, kafarat besar itu apa? Orang yang melakukan hubungan intim siang hari bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan sengaja, dalam keadaan dia tahu itu dilarang. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, berarti lagi puasa melakukan hubungan suami istri, hubungan intim nggak sengaja Pak, bisa gitu kan.
Atau karena lupa udah selesai baru inget, ya Allah kita lagi puasa gitu. Bisa ya gitu. Tapi kalau lagi musafir kan boleh nggak puasa, ya betul nggak? Musafir boleh kan nggak puasa? Pengertian musafir yang boleh nggak puasa, boleh qasar jamak sholat tuh maksudnya musafir yang gimana sih? Orang yang melakukan bepergian sejauh jarak minimal 81 km, perjalanannya bukan dalam rangka untuk maksiat, gitu kan ya? Ya kalau dari Pasar Rebo ke Tanah Abang meskipun sampai 3 jam karena macet nggak disebut musafir. Katakanlah 81 km ini mana ya Pak? Bogor? Dari sini Bogor 81? Kurang Ustaz? Kemana? Cirebon? Iya Cirebon kejauhan kan. Sukabumi katakanlah gitu, Sukabumi 81 km. Musafir boleh nggak puasa? Ya, karena dia boleh nggak puasa, begitu dia musafir dia batalin puasanya. Kemudian melakukan hubungan intim suami istri, nggak kena kafaratul uzma, kan nggak puasa. Tapi ini bukan ngasih tahu ya, bukan. Ini pengetahuan aja, bukan ngasih tahu. Takutnya ada yang praktekin lagi pengantin baru. Daripada ntar bayar kafaratul uzma, karena kafaratnya kan luar biasa itu. Satu, memerdekakan budak, Pak, Ibu. Budak dalam konteks negeri kita nggak ada. Biar orang uangnya banyak banget, bisa beli budak 100 budak, 1000 budak untuk dia merdekakan, nggak bisa lah. Budaknya mana? Kan nggak ada perbudakan di kita. Adapun kalau ada orang memperlakukan seseorang lebih dari seorang tuan memperlakukan budaknya, itu soal lain, kezoliman dia terhadap orang tersebut. Tapi perbudakan di negeri kita nggak ada. Oleh karena itu kan pasti beralih ke yang berikut. Itu apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau 2 bulan itu harinya 59 hari, dapat 55 hari batal. Ulang lagi. Satu bulan aja udah nggak tahan itu. Tadi melakukan hubungan intim kan gitu. Walhasil yang wajib puasa itu hanya di bulan Ramadan, Pak. Oleh karena itu Ramadan jadi begitu istimewanya. Lantaran di bulan Ramadan lah Allah Ta'ala wajibkan puasa kepada orang-orang beriman yang kepadanya terpenuhi syarat wajib. Ya tetap bahasa fikihnya harus diikut sertakan, yang kepadanya terpenuhi syarat wajib. Kalau tidak terpenuhi syarat wajib kan nggak jadi wajib. Misal salah satu syarat wajibnya, di samping di Islam dia balik, dia waras, kemudian dia sehat, kan gitu. Kalau sakit yang kata dokter boleh nggak puasa, ya nggak puasa boleh, kan nggak jadi dosa karena nggak wajib. Tapi ini juga jangan asumsi sendiri, tetap konsultasi dulu kepada dokter ahlinya. Dok, gimana nih kalau saya puasa? Kira-kira mengganggu kesehatan saya, makin parah penyakit, makin jadi lama proses sembuhnya, atau malah nanti jadi berbahaya. Biar dokter yang analisa. Kemudian dokter kasih kesimpulan, jangan deh Pak. Kalau Bapak puasa, proses sembuhnya akan lama ini. Udah nggak usah puasa dulu, gitu. Jangan asumsi sendiri. Sebab kalau asumsi sendiri Pak, orang Cibubur, orang-orang dulu itu cantengan kukunya itu bilangnya sakit. Cantengan tahu kan? Ada ngangkut nanah itu di sini karena mungkin sering dikorek-korek, luka, infeksi gitu. Terus ada nanahnya, itu cantengan. Ente nggak puasa? Enggak, kenapa? Lagi sakit. Sakit apa? Kelihatannya bugar bener. Lihat tuh jempol bengkak gitu. Ya enggak lah, sakitnya sakit yang memang direkomendasikan oleh dokter untuk boleh tidak berpuasa. Makanya harus ada kata-kata yang terpenuhi syarat wajib kepadanya. Itu diantaranya di bulan puasa atau di bulan Ramadan lah Allah Ta'ala wajibkan ibadah puasa. Kewajiban itu tidak pernah ada di bulan-bulan selain bulan Ramadan, kecuali kalau puasa sunat. Ya puasa sunat bukan dalam topik bahasan kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, poin terakhir, mengapa saya katakan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersenang hati, bersuka cita dengan sebab masuknya bulan Ramadan. Karena ternyata Ramadan itu ibarat madrasah, lembaga pendidikan. Jadi ketika Allah syariatkan puasa, yang notabene pelaksanaan puasa itu berarti menahan diri dari makan, dari minum, dari segala macam yang berpotensi membatalkan puasa, dimulainya dari terbit fajar shodiq yaitu subuh sampai terbenamnya matahari yaitu maghrib.
tentu bukan sekedar sebatas Allah sedang melatih hambanya siap-siap satu saat terjadi kemarau panjang, musim paceklik, beras mahal. Minyak enggak, kalau minum bukan pakai minyak ya, pakai air ya. Air langka untuk minum Bapak Ibu, sehingga sudah punya persiapan secara fisik karena sudah biasa melatih diri lapar dan biasa melatih diri haus. Tidak itu tujuannya. Kalau cuma tujuan seperti itu, kerdil sekali orang beragama. Dan Allah mustahil, zat yang maha sempurna, tidak membutuhkan apapun, mensyariatkan ibadah puasa hanya dalam rangka melatih hamba-hambanya untuk siap-siap lapar, siap-siap haus. Tidak, ada tujuan yang sangat amat jauh lebih baik, lebih mulia dari sekedar orang merasakan lapar kemudian jadi terlatih, merasakan haus kemudian jadi terlatih. Itu apa? Allah langsung tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kalau orang ngaji tata bahasa Arab, kata-kata la'alla itu kalau diucapkan oleh manusia kepada manusia yang lain, oleh seseorang pada seorang yang lain, memang litaraji, maknanya mudah-mudahan atau semoga. Tapi kalau la'alla yang mengucapkannya Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha tahu apa yang telah, yang sedang, dan yang akan terjadi, termasuk hikmah atau buah pelaksanaan ibadah puasa, la'allanya bukan litaraji. Ada yang memastikan mufassir sebagian itu litahqiq. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu semua berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada mereka umat-umat terdahulu, pasti kamu bertakwa. Begitu. Bukan mudah-mudahan kamu bertakwa atau semoga kamu bertakwa, bukan, pasti kamu bertakwa. Ya tentunya dengan catatan bahwa Pak hadirin, pelaksanaan ibadah puasanya sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bertakwa itu apa? Udah yang paling simpel. Salah satu definisi tentang takwa yang dikemukakan oleh banyak ulama dengan versi-versinya, yang paling simpel kita katakan saja, bertakwa itu kehati-hatian. Pasti kamu akan berhati-hati. Loh, hati-hati ini semua penting, orang berhati-hati. Dalam persoalan mengatur keuangan orang mesti berhati-hati. Dalam persoalan menjaga kesehatan badan, fisik, mental, orang mesti berhati-hati. Apalagi kalau yang dianggap berhati-hati akan mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain. Katakanlah pengemudi gitu Pak, pengemudi, sopir-sopir angkot atau ojek-ojek online misalnya begitu. Kalau mereka nggak hati-hati, bukan cuma dia yang jadi korban kecelakaan, tapi orang lain yang jadi penumpangnya dia juga akan menjadi korban kecelakaan, kan begitu. Nah, hati-hati dalam beragama adalah perkara yang sangat dituntut. Kalau hati-hati dalam persoalan makan minum saja kita dituntut untuk berhati-hati. Dalam profesi setiap banyak orang dituntut berhati-hati, apalagi berhati-hati dalam beragama. Yang banyak selamat mereka adalah orang-orang yang berhati-hati. Nah, ini bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati, di antara poin-poin yang tadi saya katakan di awal, tidak ada alasan buat kita semua untuk tidak bersuka cita, bergembira hati dengan sebab masuknya bulan Ramadan, dengan alasan-alasan seperti tadi. Lebih-lebih kita sejak kecil sudah diperkenalkan oleh para guru kita, bahkan ada yang menisbatkan ini kepada hadisnya Nabi SAW, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bersenang hatinya, suka hatinya, gembira hatinya dengan sebab masuk Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Mudah-mudahan rasa senang ini kita implementasikan dengan cara yang tepat, kita ekspresikan dengan cara yang tepat, yaitu apa? Kita isi Ramadan dengan beragam ibadah, baik siang harinya maupun malam harinya, yang wajibnya, begitu juga yang sunnahnya. Saya kira ini Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaat. Kita tutup majelis ini dengan doa. Sebelum doa, sebagaimana biasa, kita kembali bertawassul dengan kemuliaan suratul Fatihah. Kita mohon pada Allah yang maha mengijabah semua doa, agar kita semuanya Allah berikan keteguhan iman dan Islam, panjang umur kita dalam sehat, dalam taat, dalam rahmat, dalam berkah, bahkan dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita yang saat ini sedang Allah uji dengan penyakit, baik yang sampai dirawat inap di rumah sakit ini khususnya, ataupun yang sebatas dirawat jalan, semoga mereka dan anggota keluarganya
Allah lipat gandakan kesabarannya, segera diberikan kesembuhan oleh Allah yang sempurna. Allah mudahkan proses pengobatan penyembuhannya, dan apapun yang dibutuhkan sepanjang proses pengobatan penyembuhan berlangsung, semoga Allah yang Maha Kaya akan mencukupinya. Para dokter, para perawat sesuai dengan bidang mereka, bahkan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Pasar Rebo ini, Allah berikan kesabaran yang lebih, kesehatan lahir batin yang lebih, sehingga bisa melayani semua pasien-pasiennya dengan begitu sempurnanya, dengan pelayanan yang sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wala taj'alillahumma fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala matrudan wala mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, demikian, terima kasih atas segenap perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.